Kira-kira saya ngomong ini dipotong-potong apa ora? Ya wes nggak apa-apa wes. Bagi Anda yang janda punya anak, terus menikah dengan laki-laki yang masih bujang atau duda yang nggak punya anak, atau apapun namanya, kamu menikah dengan dia, dia sudah mengatakan dia nggak punya apa-apa, terus kamu mau menerima dia apa adanya. Nah, kalau dia minta uangmu, ya bukan salah dia juga. Dia yang membiayai hidup anakmu, seolah-olah di kampung dia yang membiayai hidup anakmu. Padahal kabeh kowe ngono nggak duitmu. Saya pernah ada satu kasus, mbak saya sendiri, eh, cece saya sendiri yang bekerja di rumah saya, yang dulu itu pernah cerita sama saya. Ini pengalaman aja ya. Dia itu menikah dengan orang orang mana sih mbaknya itu dulu? Orang mana ya? Lupa saya. Orang Semarang ya? Mungkin orang Semarang ya. Jadi dia menikah, iya loro, bojo loro. Apa bukan sih? Joko Loro. Ceritanya Joko Loro punya anak cowok satu. Sekarang anaknya sudah besar sih. Eh, Kayaknya kuliah atau gimana saya nggak paham untuk perkembangannya sekarang. Eh, Menikah, keluarganya itu tidak setuju dengan laki-lakinya. Tapi mbaknya ini memaksa. Mbaknya ini dulunya bekerja jaga kungkung itu, kungkung bobo itu 15 tahun satu majikan. Jadi sampai dapat long service karena kungkungnya meninggal, bobonya meninggal. Jadi uang semuanya itu tiap bulannya dikirimkan pada suaminya, semuanya. Semuanya, tidak tersisa. Termasuk long service-nya. Tapi saya tidak tertanya lebih detail ya, karena Mbak ini menurut saya baik, dia nggak punya cowok atau main cowok, itu enggak. Jadi tiba-tiba itu plus gitu loh, Mbak. Plus gitu. Kayak capek banget gitu loh. Dia merasa kayak lelah. Terus saya nanya, ada apa Mbak? Sebelum saya jadi YouTuber ya, saya nanya ada apa Mbak? Miss, ternyata uang saya itu dihabiskan suami. Dihabiskan buat apa? Dia nggak cerita secara detail buat perempuan atau apa, dia nggak cerita secara detail. Tapi ternyata uangnya itu dipakai untuk membiayai keluarga suaminya. Apakah itu salah? Menurut saya nggak salah. Kalau istrinya tahu, menjadi salah saat istrinya nggak tahu. Istrinya itu mau nggak ngerti. Lek duit sing dikirim no kabeh iku digambiayai keluarganya si lakinya. Nah, si Cece tersebut tidak pernah cerita pada ibu kandungnya kalau dia tiap bulan kirim ke suaminya. Setahu ibu kandung mbaknya ini, suaminya itu selalu ngasih jatah ke mertuanya, ke ibunya mbaknya yang kerja di luar negeri ini. Di pandangan ibunya, di pandangan ibunya, Cece saya, pembantu saya itu yang nggak baik. Saat Cece saya itu, mbaknya itu mau minta cerai, sama keluarganya janganlah, suamimu itu lo tanggung jawab, suamimu lo baik, suamimu seperti ini, seperti itu. Karena itu mbak saya itu sempat depresi. Ada nggak yang cerita seperti ini, teman-teman? Ada nggak yang sama ceritanya seperti ini? Ada nggak? Mungkin bisa bisa diceritakan juga ya. Jadi karena dulu saya belum belum main YouTube secara aktif ya. Jadi cerita ini saya tidak angkat karena kejadian ini sudah lama sekali. Pada tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi mbaknya itu kayak, ya Tuhan, ibu saya tuh salah paham dikiranya saya nggak kirim uang. Karena uang semua saya serahkan pada suami. Dan suami uangnya itu untuk membiayai keluarga. Sementara saya bekerja di luar negeri puluhan tahun. Saat pulang seolah-olah nggak ada hasilnya. Bahkan si mbaknya itu sempat sakit minta kiriman uang ke suaminya. Suaminya itu cerita ke seluruh dunia. Bahwa lihatlah istriku di luar negeri minta uang sama saya. Resitnya dikasihkan ke mertuanya. Disuruh lihat ke tetangganya, diceritain ke teman-temannya bahwa istri saya kerja di luar negeri minta uang. Padahal istrinya itu minta kiriman uangnya dia sendiri. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Ini kenyataan ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kamu boleh menyayangi orang lain, tapi jangan over. Sisakan sedikit rasa cinta kasihmu buat dirimu sendiri.
Kamu boleh menyayangi suamimu, kamu boleh menyayangi anakmu. Tapi sisakan sedikit kasih sayang buat dirimu sendiri. Buat dirimu sendiri sedikit aja. Jangan sampai semua kasih sayangmu kamu berikan orang lain, sampai kamu lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Kalau kalian butuh saksi dan bukti, masih ada ke orangnya. Orangnya masih ada. Cuman dia nggak berani. Dulu aja pernah saya meminta untuk salah satu universitas, apa ya? Nggak tahu, salah satu universitas tentang psikologi, tentang psikolog. Saya mau menceritakan kisahnya dia pada seorang psikolog, tapi dia sendiri tidak ingin, dia malu. Jadi hati-hati ya buat kalian semua. Laki-laki yang mengatakan bahwa dia yang membiayai hidup kalian, itu akan diceritakan ke teman-temannya, akan diceritakan pada saudara-saudaranya. Jadi lebih baik kalian yang menggenggam uang itu. Jangan pasrahkan semua uangmu itu pada laki-laki. Ya, teman-teman ya. Bisa dipahami. Ya, Miss, paham saya, Miss, juga belum sukses karena itu anak. Ibu suami tidak tanggung. Telat, Miss. Ya udah ada telepon masuk. Halo? Halo?